pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rehat edisi Selasa 14 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan nafas hidup yang Kau berikan. Sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Di bawah perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengandalkan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Judul rehat kita pada pagi hari ini adalah Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di medan tempur, prajurit senantiasa dilatih untuk sigap dan selalu membawa senjatanya. Hal tersebut karena prajurit dituntut siap sedia dalam semua keadaan, sehingga tidak boleh lengah. Perlengkapan senjata adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh prajurit. Hal tersebut untuk melindungi dari serangan musuh dan juga sekaligus untuk menyerang musuh di medan tempur. Karena itu, perlengkapan senjata itu tidak boleh ada yang dilupakan atau ditinggalkan. Demikian pula yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus. Rasul Paulus mengharapkan agar jemaat di Efesus dapat bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Bukan tanpa alasan, karena orang percaya di Efesus mengalami banyak tantangan dan pergumulan iman seperti pada medan pertempuran. Karena itu, Rasul Paulus menguatkan orang percaya untuk selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan menggunakan dan mengandalkan seluruh senjata itu, maka mereka akan tetap kuat dan teguh dalam Kristus. Perlengkapan senjata Allah yang dimaksud ialah berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Keseluruhan senjata ini tidak boleh terlupakan atau tertinggal. Orang percaya harus selalu mengenakannya agar tetap kuat di dalam Tuhan serta dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Kita adalah orang yang lemah dan terbatas.
Kita hanya bisa kuat ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat di medan pertempuran iman, di mana banyak tantangan dan pergumulan selaku orang percaya. Karena itu, waspadalah senantiasa dengan mengandalkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Kita menutup rehat kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu kuat di dalam Engkau dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tolong kami supaya tetap setia, hidup benar, dan berani melawan setiap godaan dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menguatkan, dan mempersatukan kami semua dalam kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.